Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Apakah profesi ojol ini masih sangat layak untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, teman-teman ya? Nah, mungkin ada beberapa dari kalian atau ini mungkin saya ungkapin sudut pandang saya ya, teman-teman, dari pemikiran saya pribadi. Kalau saya pribadi jelas tentu kalian udah tahu jawabannya ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena dari segi pendapatan atau cara saya ngojek kalian udah paham lah. Kalau saya kan namanya orang yang mentutor, mengasih arahan atau memberikan tutorial, ya pasti saya untuk jangka pendek ini masih, saya bilang masih sangat layak, teman-teman ya. Kenapa masih sangat layak, teman-teman ya? Karena saya pertama punya akun Gojek, teman-teman ya. Itu yang paling utama. Dari sekian banyak aplikator ojol, yang paling layak ya cuman Gojek doang kalau bagi saya ya, teman-teman ya. Untuk aplikasi ojol di selain Gojek ya mohon maaf aja ya, teman-teman ya. Itu kalau menurut saya nggak layak, teman-teman ya. Kecuali kalian punya usaha yang lebih keras, minimal kalian di bawahnya lagi punya Grab, teman-teman. Kalau selain itu mendingan kalian bekerja atau berusaha di tempat lain. Itu pandangan saya. Kenapa saya bilang layak? Pertama, saya punya akun Gojek, teman-teman ya. Terus kedua, karena saya sudah memahami cara kerjanya. Udah bukannya mau sombong, sudah bisa menerjemahkan atau membaca arah cara kerja sistemnya Gojek ini bukannya maksudnya paham sistem ya. Saya hanya sebatas nih, dalam tanda kutip, hanya sebatas membaca, menganalisa aja. Bukan saya ini ahli IT atau orang kantor, orang dalam segala macam pakai member segala, bukan. Ini yang kedua, teman-teman ya. Karena saya udah alhamdulillah sudah memahami ya. Kenapa saya memahami ya? Kalian udah tahu, udah jelas lah kan. Tutor konten saya berbentuk tutorial, mengarahkan akun untuk menjadi lebih baik, mendapatkan pendapatan yang stabil, akunnya stabil, nggak gampang gagu, nggak gampang anyap. Itu, teman-teman, dua itu. Jadi dua faktor ini yang membuat saya masih bilang profesi ojol ini masih layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, teman-teman ya. Khususnya untuk jangka pendek dulu ya, teman-teman ya. Kenapa masih sangat layak? Kalian lihat sendiri pendapatan saya ya minimal 300.000 itu dapat, teman-teman ya. Makanya saya bilang layak ya. Dari 300.000 bersih 200.000 ya. Kotor 100.000 buat bensin, buat makan di jalan dan segala macem, itu bersihnya 200.000. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masih cukup baik kalau bagi saya ya, teman-teman ya. Terus satu lagi apa? Jadi terus selanjutnya saya punya yang namanya mental atau tekad berjuang yang masih tinggi, teman-teman. Bukan tinggi, masih tinggi, masih cukup bersemangat, yaitu dengan apa? Dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa, teman-teman ya? Tanggung jawab untuk keluarga, itu yang penting. Kalau kalian belum menikah ya, kalian bertanggung jawab sama diri kalian sendiri. Atau kalian masih yang punya orang tua ya, kalian bertanggung jawab sama keluarga kalian gitu, untuk membantu perekonomian keluarga kalian dulu gitu, teman-teman. Tapi kalau kalian udah berkeluarga, apalagi punya anak, mau nggak mau, kalian suka nggak suka harus buang yang namanya rasa malas-malasan, mental yang lemah, terlalu bermalas-malasan, nggak mau berjuang. Itu buang jauh-jauh, teman-teman. Caranya dengan apa? Caranya dengan kalian menyendiri. Jangan menyendiri artinya kalian jauhi lingkungan-lingkungan yang membuat diri kalian ini nambah rasa malasnya. Kalian jauhin dulu, teman-teman ya. Nanti akan terbentuk sendiri pola hidup kalian, pola algoritma reaksi kalian. Begini loh, kalau kalian punya circle atau lingkungan yang lebih positif, pasti akan mengarahkan kalian atau membentuk kalian ke arah positif juga. Jadi rasa tanggung jawab kalian nggak akan hilang, nggak akan melemah gitu, teman-teman. Itu 3 hal yang saya pegang, teman-teman ya. Yang pertama, bukan pegang, maksudnya faktor yang masih saya bilang
profesi ojol ini masih sangat layak, cuman tetap kedepannya pasti ada namanya planning atau rencana. Setelah, nggak mungkin saya sampai tua atau bahkan sampai anak saya menikah selalu ngojek terus teman-teman, tapi nggak tahu rencana Allah. Saya nggak tahu saya bakal tetap ngojek atau enggak, itu nanti takdir yang menjawab teman-teman. Saya nggak bisa bilang saya pasti bakal keluar tahun ini. Saya nggak mau bilang begitu teman-teman. Cuman pasti ada yang namanya keinginan, harapan yang lebih baik, pasti ada. Itu saya jalanin sambil berjalan teman-teman. Karena apa? Karena saya udah beberapa kali untuk berusaha nggak ngojek di tahun-tahun lalu. Bahkan saya sempat jualan kupat sayur teman-teman ya. Tapi nyatanya apa? Karena kebutuhan hari ini, kita harus cari hari ini juga. Itu yang membuat saya balik lagi atau ngojek lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena semua itu butuh yang namanya persiapan, manajemen, fondasi yang cukup baik teman-teman ya. Setelah kita nggak ngojek lagi pastinya. Jadi jangan berkecil hati bahwa profesi ojol ini sebagai, nah kalau saya bilang ya masih layak teman-teman ya untuk memenuhi minimal kebutuhan kalian sehari-hari. Dan contohnya saya masih, alhamdulillah masih cukup. Karena apa ya, saya bersyukur. Bahkan saya ini masih termasuk golongan ya, mungkin mau bersyukur apa enggak, ada yang lebih tinggi dari saya secara pendapatan. Ada ya setiap hari 400, 500, 600, bahkan ada yang sampai 1 juta teman-teman ya. Karena apa itu? Ya udah, kita yang namanya kita udah, ini pilihan kita sejak awal. Karena emang profesi ojol ini bagi beberapa orang adalah profesi yang sangat rendah. Tapi nyatanya apa? Nyatanya kebanyakan dari sekian banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ya paling simpel ngojek teman-teman ya. Kita hari ini kerja, hari ini dapat ya, meskipun pendapatannya nggak nentu teman-teman ya. Cuman kalau yang pakai ilmu, pakai wawasan dengan materi-materi yang udah kalian pelajari, pasti itu akan menghasilkan pendapatan yang cukup baik teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar kita menggantungkan diri, kita ngojol aja, ngojek aja tanpa ilmu. Semua juga pekerjaan apapun kalau nggak pakai ilmu ya nggak bisa teman-teman ya. Sama aja, kalian juga akan mengalami hal-hal yang sulit juga. Jadi kalau ada pertanyaan sampai kapan stamina kita akan stabil seperti sekarang ya, mau kerja apapun juga pakai stamina, pakai tenaga, pakai pikiran, sama aja teman-teman ya. Cuman bagaimana kita mensyukuri dulu apa yang harus kita lakukan hari ini dan besok. Minimal jangka pendek dulu. Untuk jangka panjangnya sambil berjalan aja. Karena tadi saya bilang, saya pernah jualan kupat sayur juga gagal, akhirnya ngojek lagi. Jadi saya nggak bisa bilang saya kedepannya bakal bagaimana. Apakah saya pasti akan berhenti ngojol di tahun ini. Enggak, saya nggak bilang kayak gitu ya teman-teman ya. Saya jalanin apa yang saya bisa lakukan di Gojek ini teman-teman. Pendapatan saya juga alhamdulillah masih sangat layak. Bahkan saya bisa memberikan arahan atau ilmu-ilmu kepada kalian semua. Jadi cepat atau lambat saya masih punya 2 manfaat itu teman-teman. Pertama, manfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Kedua, secara ilmu, saya masih bisa memberikan edukasi, ilmu, wawasan tentang mengolah akun Gojek kepada kalian semua teman-teman. Itu apabila saya udah nggak ngojek, terus saya bahas konten Gojek, itu udah nggak relevan namanya ya teman-teman ya. Dan algoritma channel saya pun udah nggak masuk niche. Kalau kalian tahu niche itu apa teman-teman ya. Jadi channel itu yang udah terbiasa
membentuk materi atau pola kriteria kategori ini, pasti dia ini terus. Misalkan sering konten ojol, ya udah ojol terus gitu teman-teman. Jadi nggak bisa beralih ke konten yang lain, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kan namanya peminat konten ojol, bukan yang lain teman-teman. Jadi secara algoritma juga udah keluar jalur, kecuali saya punya konten satu lagi, punya channel satu lagi maksudnya teman-temannya. Jadi itu yang jadi acuan saya berikutnya. Pertama, saya masih cukup bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Kedua, saya masih bisa memberikan manfaat yang lebih baik, lebih luas kepada kalian yang masih membutuhkan yang namanya edukasi. Supaya apa? Supaya akun kalian stabil, baik dalam segi pendapatan. Oke, itu aja teman-teman ya. Itu pandangan secara pribadi saya ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pandangan atau pemikiran yang berbeda, monggo aja, silahkan. Itu ya hak kita masing-masing, hak kalian juga. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.